Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku telah memanggil 6 perusahaan pengoplos beras. Di antaranya PT Wilmar, Padi Indonesia, dan PT Food Station. Penyelidikan bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kejaksaan juga telah melalui Satgasus P3 TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI dan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk keperluan tersebut kami telah melakukan pemanggilan terhadap 6 perusahaan per hari kemarin, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitung Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari Japa Group. Sudah dilakukan untuk hadir pemanggilan. Pemirsa, dugaan manipulasi campuran antara beras komersial dan beras bantuan pangan menyorot tajam praktik curang dalam rantai distribusi. Barreskrim Polri resmi menaikkan statusnya ke penyidikan. Kita simak tanggapan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto Alimuso dalam dialog Sindo Sore bersama rekan David Silaho yang telah kami tayangkan kemarin. Naik, tapi di pasaran kenapa berasnya naik? Nah, itu yang menjadi kecurigaan dari Pak Menteri kan pada saat itu. Makanya kemudian diperiksa ini semua. Ya, tapi kalau kita melihat harga gabah ini sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah produksi musiman. Produksi musiman kita ini kan berfluktuasi. Kapan panen raya, kemudian setelah itu panennya sangat kecil, baru nanti panen berikutnya lagi. Nah, pada bulan-bulan tertentu seperti sekarang ini, itu kan panennya di bawah kebutuhan bulanan. Disitulah akhirnya nampaknya di lapangan ini sekarang terjadi peningkatan harga gabah yang cukup tinggi. Bisa seperti itu. Nah, jadi, tapi ini kan kejadian ini kan tentunya menjadi pelajaran kita bersama. Kita harus melakukan pengawasan, tapi juga pengawasan yang lebih ketat. Berikutnya lagi tadi itu, dan saya yakin pemerintah melakukan antisipasi hal-hal yang ya misalnya tadi itu, adakah kebijakan-kebijakan yang harus ditinjau kembali. Oke, Pak, sebelum kita bicara kebijakan ya Pak, nanti kita akan lihat lihat seperti apa persoalannya. Tetapi ini masalahnya Pak, dari pemerintah sendiri menyampaikan bahwa dugaan kerugian negara atau yang dialami oleh rakyat itu hampir 100 triliun tiap tahun Pak. Ini kan luar biasa besarnya. Ini nggak main-main. Ini seperti seakan-akan sudah terencana dengan baik, bukan karena ada masalah apa di gabah itu, terus kemudian apa masalah cuaca lanina atau apa gitu. Jadi tampaknya ini seperti sudah rutin tiap tahun. Ya, kalau rutin itu kan artinya pengawasannya kemana kan gitu juga kan. Apakah tidak dilakukan pengawasan? Yang kedua, sebenarnya bisnis beras kita itu setiap tahun itu kira-kira sekitar hampir 500 triliun ya. 500 triliun itu kalau kita tahu lebih dari separuhnya itu adalah saya sudah mencoba menghitung ada sekitar 375 triliun itu untuk pembelian gabahnya. Jadi sisanya untuk memproduksi, kemudian mendistribusikan keuntungan semua pelaku yang begitu banyak, itu kira-kira 90 triliun. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan.
Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia Amerika. Presiden Prabowo menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkutat pada kerangka perdagangan, terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Katanya Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan kementerian terkait transfer data ke Amerika Serikat. Komdigi akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terlebih dahulu terkait mekanisme transfer data dalam kerangka kerjasama perdagangan Indonesia-Amerika. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok berkoordinasi juga dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi. Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertukaran data pribadi yang dimaksud terbatas pada aktivitas masyarakat dalam mengakses internet. Misalnya dalam login email, layanan Google, sosial media, dan juga sejenisnya. Terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri gitu. Dan data-data gini tentu ini data pribadi dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal transfer data pribadi yang disebut menjadi salah satu poin dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Puan meminta pemerintah melindungi data pribadi warga Indonesia. Dan sampai mana batasnya dan bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia.